Saya lagi mikir di pesawat tuh sambil tiduran kasieunan we eta coet murah ka Jazirah Batu. Jadi semua makanan yang dikangenin di Indonesia tuh sudah ada di sana? Ada. Ada yang jual? Ada, banyak. Tempe ada ya? Ada. Jengkol? Nah eta nu jengkol. Aya orang Sunda tadi di ditu di Kanada. Aya, aduh, aya namanya Teh Reti. Cinta yang membawa ke Kanada. Pemirsa, kawan baik semua, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang menarik. Tidak hanya wajahnya menarik, tapi kisah hidupnya juga menarik. Yaitu dengan, saya biasa manggilnya nih Teh Emi. Teh Emi ini udah seperti kakak saya sendiri ketika saya bermukim di Ottawa, Kanada. TMI selalu banyak memberikan support, bantuan, nasihat, plus heureuyaan. Cuman kali ini saya akan lebih banyak ngobrol dalam bahasa Sunda dengan TMI, karena TMI gitu. ini adalah orang Prancis, peranakan Ciamis. TMI, selamat datang. Terima kasih sudah diundang ke sini. Atur nuhun TMI. Sami-sami. Nah, TMI buka maskernya ya. Supados katingali tah. Gelis Sundana tah katingali gitu. TMI, gimana? Kumaha kapungkur teh tiasa ka Kanada? Kanada. Aduh. Nah, Cinta yang membawa ke Kanada. Iya, cinta nu ngabawa ke Kanada. Nuku bahasa Sunda teh nya. Nah, kumaha ceritana kumaha teh cinta teh? Diceritakeun mah panjang lah. Ya, singkat Sudahlah, berlalu. Singkat wae tah. Singkatnya nikah sama orang Kanada. Akhirnya saya tinggal di Kanada. Udah gitu aja nama. Tepangna di mana? Tepangna di dia. Di Jakarta? Di Jakarta, di dikenalkan ku rerencangan. Oh, terus naksir. Naksir, itu naksir, abdi naksir. Teras wae di Teras itu. Kanadanya. Oh. Terus 20 hiji tahun. 20 tahun. Iya. Di Kanada. Kanada. Setengah dari umur saya. Padahal umur saya udah 35 sekarang. Oh iya, 35. 35 nggak bakalan naik lagi. Pokoknya mah 35 aja. Terus gitu kan. Terus waktu di Kanada apa istilahnya tuh culture shock gak tuh? Apa? Pastilah. Gegar budaya. Pastilah. Budaya, bahasa, makanan. Pasti. Iya. Iya tuh sudah begitu. Tapi udah, kan tos lancar bahasa. ya gitulah Kanada. setengah dengan logat Bahasa Sunda. Inggris. Bahasa Inggris. Setengah bahasa Perancis, setengah yang penting ngerti. Oh, jadi Kanada itu ada orang keturunan Perancis. Perancis, karena kebetulan dulu saya suami- tinggalnya di Quebec. Quebec itu kan bahasa Perancis. Nah, jadi TMI itu tinggal di Ottawa, Di tapi Ottawa itu di perbatasan antara provinsi Ontario dan Quebec. Quebec tah gitu. Nah, Cuma TMI 5 menit. TMI di linggihna di Gatineau. Gatineau tuh seberangnya Seberangna Ottawa. Sungai Ottawa itu. Sungai Ottawa. yang bahasanya Perancis. Perancis. Ngomong sama? Sama bieh. Ayo tuh. Ngomong tuh apa? Malah lagi saya Perancis. Comment allez-vous? Ngomong talebu, ya kan? Gitu, très bien. Bieh. Ada lagi Belajar nggak? bahasanya susah nggak tuh? Oh, susah bener. Nulis sampai sekarang masih bingung. Perancis. Prancis, tapi kalau ngomong udah cacisus lah, kalau diomongin orang pasti tahu. Pasti tahu ya. Boleh fokus ya. Oh no. Tayang begitu ya. Guyon. Guyon, wah Yang ngerti bahaya. Prancis, pemirsa, guyon, Guyon. catat. Ya kan? Tapi, terus ada nggak ayat orang Sunda tadi di ditu
di Kanada? Ayah namanya Tereti. Tereti nanti nonton ya. Bisa dicarekan orang geus heula puntennya. Abi tip ayun. Oh ada, namanya Tereti. Tereti yang suaminya Kang Dedi. Kang Dedi ya, sesepuh na Ottawa. Lurahna. Orang menyebutnya lurah. Lurahnya. Karena di tahun 70-an. Iya, paling lama lah kita ya Kang Dedi, Bu Reti itu termasuk sesepuh yang ya, kita di Rompokna ya kita lebaran di rumahnya dia, kumpul-kumpul di rumahnya dia, ngangenin, semua orang pasti ngangenin. Jadi ayah hiburan TMI-nya. Iya. Ayah nu ngajak ngomong Sunda. Ngacaprak Sunda di Ottawa. Namun ketemu dia pasti Sunda. Jadi di Ottawa itu lebih lancar bahasa Sunda daripada bahasa Inggris dan bahasa. Namun ketemu dia ya. Yang jauh-jauh ke Kanada hari. Tapi saya mah mau orang Inggris, mau orang Perancis, saya ajak ngomong Sunda juga, logat Sunda. Tapi kan yang penting mereka ngerti. Ngerti lah pasti, ya kan? Apalagi dengan senyum saya. Terus selama di Kanada tuh naon yang dikangenin? Saljunya kali ya, salju. Oh, lamun pamili dia. Waktos di Ottawa, dan sok kangen ke Indonesia na tak kangen naona. Makan pete, makan jengkol, ngariung, jeung ikan asin, gitu weh. Karena orang Sunda. Orang Sunda jeung sambel. Itu yang bikin kangen. Iya. Padahal saudara. Tapi di sana ada kan? Naon? Eta, pete, ikan asin. Ikan asin saya bawa sekopor. Kalau bawa ikan asin bukannya kena endus itu anjing pelacak di Tapi itu? saya declare bisa kok. Oh bisa ya? Pernah saya dari sini pengen nyambel. Aduh ini mah. Terus? Bawa coet. Oh bawa coet? Mau coet di dia. Tina batu coetna? Iya, saya ranselin. Da sieun berat teh dina kopor. Terus? Ari geus kitu teh, pas diranselin, kaduan, pas rek di-declare, putus itu. Atuh usek-usekan. Emang bawahnya tuh coet yang gede? Iya, coet segini, sedang lah. Nya lamun nyambel coetna leutik makan hesenya. Iya, saking nggak adanya sampai berkorban begitu. Saya lagi mikir di pesawat tuh sambil tiduran kasieunan we eta coet murag ka Jazirah Batu. Kameramen kagak ngerti bahasa. Nggak ngerti ya? Coba ngerti. Pasti pada ketawa. Terus waktu di custom, di imigrasi, diperiksa nyebatnya naon teh? Enggak diperiksa, cuman saya bilangin, saya declare enggak dibuka. Oh, nggak dibuka ya? Nggak, karena saya giniin, terus udah begitu tasnya saya jing meni berat pisan. Sambil lulumpatan nyari pesawat, bawa coet. Jadi coetnya khusus diimpor dari Indonesia? Dari Indonesia. Dari itu mah coetnya tuh karena bulat yang ditutup gitu. Nggak ada yang buat kayak orang Libanon gitu. Orang kan coet teh jemprak gitu tanya. Jeung gitu beda rasana. Kan aya sebatna eta. Naon tah? Pami ningali perempuan katanya sok tingali pas ke permulakna cenanya. Lamun ngolak mata asli bisa jantan istri cenah. Ya kan? Makanya ntar saya mau ngulek tadi filmin. Jadi supaya tahu enak apa enggak. Jadi total di Kanada tos 21 tahun. 21 tahun. Saya datang tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 di musim apa waktu datang tuh? Bulan April, spring. Oh, spring. Pas lagi bagus. Ya, enak. Blooming tuh. Tulip di mana-mana, ya. Langsung betah. Betah. Pernah kangen, pengen pulang gitu. Maksudnya pulang for good. Iya, kan. Kangen terus. Enggak sih ya. Jadi gimana kayak sekarang kayak di sini saya coba lama karena badan saya setengahnya udah di Kanada ya. Pengen pulang ke Kanada, udah di sana pengen pulang ke sini. Jadi bingung kitanya. Karena di sini saya udah nggak punya teman lagi. Temen ya banyak, cuman kayaknya udah beda pemikiran kayak gimana. Kalau di sana kan
Temen udah kayak saudara gitu. Gimana ya beda ya? Jadi lamun di Indonesia kangen ke Kanada. Lamun di Kanada kangen ke Indonesia. Ngantos genep bulan di Indonesia, genep bulan gitu. Doain ya. Insya Allah. Tapi ongkosnya mahal. Ya resiko ya. Iya. Kalau kita mau enak. Baraha ongkos enak. Ongkos tergantung musim. Ya, kalau saya kayak kemarin pulang nggak terlalu mahal, cuman mahal. Nah, yang jadi masalah sekarang ini nih, pandemi ini tuh mahal sekali. Mahal jatuhnya dengan tiketnya, terus kita karantinanya. Karantina bayar sendiri? Saya sengaja bayar sendiri karena yang saya pikirin kalau saya dikasih dari yang gratis itu takutnya ada orang yang membawa yang kita nggak tahu gitu kan di satu kamar itu kayaknya dikasih tiga orang. Nah kita kan tidak tahu apa dia, sementara kita di sini kan akhirnya ya saya memilih bayar sendirilah gitu, walaupun mahal tapi kan untuk kita juga gitu kan. Boleh tahu nggak tiket pada masa pandemik itu berapa? Nggak mahal Kanada juga, saya kemarin bayar Kanada 1.200 lah. 1.200 dolar Kanada. Murah tuh. Iya murah. Murah ya. Untuk bulan-bulan seperti ini sepertinya murah. Lewat mana kemarin pas? Saya Ottawa, Toronto, Hong Kong. Qatar. Qatar. Bukan Dubai, Qatar. Berarti Air Canada plus Qatar Airways. Iya, Qatar. Terus Jakarta. Itu 1.200 udah PP kan? PP. Udah enak. Iya, kalau ada yang mau Kanada silahkan, murah kok 1.200. Nanti tinggal di rumah TMI. Iya, kamar banyak kayak. Mudah-mudahan kru Nur Iswan Channel nih amin, bisa ya Allah, amin sok. Iya, benar. Insyaallah, amin. Sok mangga. Nanti kita sambung lagi. Insyaallah, setelah iklan berikut ini. Ini ya, di Kanada itu kan 4 musim ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Musim dinginnya tuh di Kanada itu kan lebih panjang ya. Ya. Nah, itu nggak bosen tuh? Ya bosen, cuman karena kitanya nggak berpikiran sampai ini panjang sampai bulan Mei, enggak, karena kitanya ya enjoyin aja, nggak ada pilihan. Cara menikmati musim dingin ngapain Teh Emi? Saya pribadi ski? Enggak tuh. Orang Sunda tuh bisa ski mah. Pernah ski di Serelo. Kalau saya karena kerja kali ya. Terus saya juga nikmatin kalau lagi musim salju saya jalan. Yang penting kita pakai bajunya itu bener, nggak kerasa itu dingin. Tuh poporosotan teh tah. Ya, sering lah plastik teh tobogan. Ente. Bisi ya. Tapi kalau saya poporosatannya pakai sepatu heel, jadi poporosatan. Kayaknya kalau walaupun panjang karena kita nikmatin tuh sudah gitu, karena udah biasa kali ya. Entah dipikirin panjang karena tiap hari kerja, terus pulang kerja asal pakai jaket yang bener, terus pakai baju yang bener, terasa dinginnya udah begitu aja. Stres gitu. Ya? Selama musim dingin. Enggak lah. Enggak ya. Malahan seneng kayak budak lu lompatan di sana. Nyaku mah teh stres atau selimut nata dolar. Tah gitu. Aduh, kalau orang Indonesia pasti ngomonginnya itu masalahnya dolar aja. Padahal di itu biaya mahal pisan. Ya kan nganggo rupiah di situ. Ya iyalah, orang tinggal di Kanada masa pakai rupiah sahanu rek nerima, kecuali kedutaan Indonesia. Naon anu membuat Teh Emi teh nyaman tinggal di Kanada? Sebenarnya karena saya itu bukan dimanapun saya akan nyaman. Karena apa? Saya gimana ya? Saya bisa nempatin diri gitu di mana kitanya yang membikin saya nyaman. Saya bikin sesuatu itu
disyukurin, dinikmatin. Nggak ada yang namanya sesuatu yang saya pikir gini, aduh kuma, ya itulah apa yang saya ucapin itu kan doa saya. Apa yang saya rasain, saya yang harus ngerasain. Makanya kalau prinsip hidup saya, apapun yang terjadi dengan diri kita ya disyukurin aja, dinikmatin. Syukurin. Saya nggak pernah yang namanya. Bukan karena dolarnya bikin nyaman di sana betah. Dolar naon, mendingan kalau saya punya usaha, ada yang mau bawa saya di sini, saya pulang ke sini lah. Nggak ada yang namanya uang mah kayaknya tergantung kita ya. Iya. Tapi ada rencana emang pulang lagi? Iya, kalau ada yang bawa saya tinggal di sini. Kawan baik, hubungi saya ya. Kalau minta nomor teleponnya Teh Emi, available. Available, ya kan? Tapi kan apakah karena di sana tuh misalkan lebih teratur, apa karena fasilitas kesehatannya lengkap, nggak harus pusing mikirin kalau sakit, ya kan? Kayaknya sama aja, kayaknya saya lihat di Indonesia juga sekarang dengan BPJS itu ya. Kok tahu ada BPJS? Saya tahu karena ibu saya, adik-adik saya. Terus saya lihat Indonesia sekarang hampir kayak di Kanada, malah lebih murah. Karena apa? Kesehatan di Kanada, karena saya bayar, karena saya kerja juga, saya dikasih fasilitas itu. Sama di Indonesia juga. Malah sekarang lebih ya? Kalau dulu kan belum ada BPJS. Belum ada. Malah saya dapat apa? Dapat yang dikirimin kartu sehat apa sih? Oh, ya keluarga maksudnya. Ada kartu Indonesia Sehat. Saya dapat. Kok dapat? Enggak tahu. Rezeki saya. Mungkin tuh maksudnya tuh mungkin salah nama, bukan TMI. Terus gini TMI. Dari sisi makanan itu, makanan Asia sekarang udah banyak ya? Banyak sekali. Udah gitu di Ottawa spesialnya banyak orang-orang yang kita jadi nggak kangen lagi ya. Karena mayoritas orang-orang Indonesia di Kanada sekarang kreatif gitu. Dia maksudnya? Jualan makanan Indonesia, dia bikin, ada warung Indonesia, ada warung ini, kita bisa ngorder ke sini, ngorder ke sana, banyak sekarang. Jadi semua makanan yang dikangenin di Indonesia tuh sudah ada di sana? Ada. Ada yang jual? Ada, banyak. Tempe ada ya? Ada. Jengkol? Nah, eta nu jengkol. Jengkol yang nggak ada. Eta nu saya kangen. Petei, pete? Ada, cuma pete mahal. Ada ya? Mahal. Nangka? Ada. Jadi semua ada? Ada. Kecuali jengkol. Jengkol ada di Marseille, Hawaii kalau nggak salah. Cuman dia di pickle. Tuasna juga batu. Rasanya beda. Jadi harus di press gimana ya, direndam dulu. Tapi rasa beda. Rasa beda. Tidak seenak di dia baunya. Tidak gitu. Senendang. Kalau di sini baru direndam aja, aduh satu rumah kepala saya pusing. Terus kalau dari sisi pekerjaan kan TMI kerja di sana kan, ya kan? Kerjanya tuh sejauh pengetahuan saya kan itu bisa milih waktu ya, fleksibel gitu. Enggak juga tuh. Enggak juga. Karena saya kerja sama orang Kak. Oh iya. Saya kerja sama orang, tapi karena sekarang saya ada bisnis juga di rumah. Bisnis ada make up, bisa make upin orang. Saya kan make up artis, kan saya kan kerja di kosmetik. Iya. Jadi sekalian orang kalau mau dinasehatin supaya jadi cakep ke saya. Tapi itu di luar pekerjaan yang rutin. Iya. Tapi kan banyak itu yang minta nasihat. Banyak lah. Waktu itu pernah ada. Kadang-kadang saya ngajarin orang gitu, terus dandanin orang. Iya, pantesan gelis pisan. Alhamdulillah. Bisa. Soalnya pinter dandan. Dandan takit tuh didandanin. Pokoknya top lah. Pokoknya top. Dandanin yang lebih banyak perempuan ya. Tapi sekarang laki-laki banyak. Juga yang pakai skincare. Udah mulai ya? Bukan mulai lagi. Itu Uple itu pengen pakai skincare. Kayak kalau mau. Sekarang laki-laki lebih dari perempuan.
dia rawatin Oh gitu skincare. ya? Iya, nggak perempuan nggak laki Perempuan aja. aja. Jadi biar kinclong gitu. Biar kinclong awet muda. Kayak saya 35 terus nggak pernah naik. Terus ada rencana pulang for good itu di Indonesia? Doain kali ya, insya Allah masa tua pengennya di sini. Di sini. Iya. Sana kenapa nggak masa tua di sana? Kan pensiunnya dijamin. Iya, Dapat. kan ini rencana. Oh, iya, Saya rencana. nggak tahu lah. Kepengennya di sini, Iya. insya Allah. Saya Doain dari saya. pertama kali ketemu rencananya Iya, pulang rencana. tuh, tapi udah 13, udah 21 tahun nggak pulang-pulang. rencana. Terus rencana pulang kapan ini? Kan sedang, kebetulan TMI itu baru turut berduka cita TMI. Iya, terima kasih. Ya. Baru kehilangan, tapi sempat ibu. katanya mengurus ibu, bobodoran sama ibu ya. Baru Iya, bobodoran dikasih masker yang bibirnya gede. Aduh, saya tuh belajar banyak dari ibu saya Dalam dengan kesabarannya. Oh. Kalaupun waktu itu kalau mau saya dioperasi apa selalu bilangnya sabar. Kita kan kayak mobil cenah. Mun ibarat mobil mah kan cenah perlu kagarasi, kudu diminyakan, nya sarua aja lemah oge kudu kitu. Makanya katanya kata si mamah teh kudu sabar. dulu waktu Kapungkur waktu sakit ya? Tiap sakit tuh kalau misalkan mah teteh mau dioperasi, ya cenah naon, cenah ada orang teh di jiga mobil kan dipake wae, kudu abus ka garasi diomekeun. Oh, Jadi walaupun dia kan kayak kemarin meninggal, dia kan punya kanker tuh di kakinya. oh. Kan dalam perawatan, makanya saya pulang itu dia mah nggak pernah ngeluh, selalu sholatnya nggak pernah tinggal. Terus sabarnya itu yang bikin Sabar ya. saya belajar banyak dari dia. Jadi Dengan dari dari mamah itu sabarnya, senyumnya, selalu tersenyum. Terus maafin orang yang salah ke kita. Saya banyak belajar sama dia. Jadinya pas mamah pergi juga saya nggak kehilangan. Enggak, saya rela karena memang itu udah waktunya, emang udah Allah yang Waktu meninggal TMI ada di situ. ada. Malahan saya yang ngurusin. Padahal dia tuh nggak sakit, nggak apa. Nggak sakit ya? Nggak. Malah pernah ke Ancol sebelumnya. Iya. Saya lihat di Facebooknya itu lihat ada mamah ya. Iya, saya ajak ke Terus kok Ancol. mendadak apa gimana? Mendadak, gara-garanya dia itu nggak ada, kan saya bolak-balik ke Darmais kan, Iya. untuk Terapi. untuk dioperasi. Operasi. Dokter tuh bilang harus diamputasi. Saya bilang saya nggak tahu, ibu saya dia nggak mau diamputasi. Terus akhirnya saya mutusin operasi saja. Akhirnya sebenarnya minggu tanggal 25 26 itu dia kan mesti diperiksa jantung sama anestesi. Jadi minggu berikutnya tuh dioperasi. Udah pergi duluan tanggal 25-nya. Waktu Jadi mau meninggal ada pesan-pesan khusus ke TMI? Ya pesannya gitu, teteh cenah balik, cenah teteh di itu sesoranganan. Oh. Gitu. Dia kan saudara. Gitu aja pesan. Pesena. Uhun. Oh, berarti kedah ditunaikan tapi Insya Allah. Cita-cita saya. Kalau minta nomor telepon TMI, kontak Nuris Channel. Terutama usia berapa? Yang usia berapa? Iya. Guyon. Terus Ke guyon ketang serius. Oh, serius. Rek nyari Mangga. imam. Mangga atau hubungi Nuris Channel ya. Gitu. Iya, gitu. pengen Soalnya lebih. garis pisan ya. Alhamdulillah. Terus TMI Alhamdulillah. terakhir untuk para penonton itu yang mungkin kepengen ke Kanada, ya kan? Apa yang harus mereka lakukan? Ya, maksudnya tuh mental, bahasa. Ya pokoknya yang gimana ya, kalau kita punya cita-cita kemanapun ya harus nomor hiji harus punya paspor dulu. Iya bener. Terus niat. Kalau masalah itu pasti ada jalannya. jalan. Pasti Bisa ada jalannya, karena insya Allah. sekolah, bisa jalan. Iya, bisa sekolah. Sepertos TMI. Iya, ya saya kan? juga nggak tahu mau ke Kanada, tiba-tiba saya di Kanada, nggak tahu bahasa Inggrisnya yang yes no akhirnya. Bisa lancar. Insya Allah. Iya, TMI alhamdulillah. bisa menguasai 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, jeung bahasa Sunda lancar pisan. Alhamdulillah. Nu penting diomongin tahu ngerti.
Temi hatur nuhun. Sami-sami. Tarantos, Nuhun pisan abi dongkap. oge tos diundang ka dieu. Hapunten nya Kareti tos dipayun saya. Kareti itu ibu laranya Ottawa Iya, sama benar. Kang Dedi. Nanti setiap orang yang dari Kanada ke sini nanti saya undang Iya. di channel. Iya. Karena channelnya juga buat silaturahmi. Alhamdulillah. Sambil Mudah-mudahan. membagi Alhamdulillah. pengalaman hidup, siapa tahu kawan baik ingin ke Kanada, Kanada, terutama hayo. Ottawa, sok hubungi Abdi Tah. dan mau sambung ke TMI. Iya. Di kamar Jangan- banyak, di rumah saya banyak kamar, sok silakan. Ya, Mangga. tapi yang jauh lebih penting lagi, yang berminat untuk menemani sampai akhir hayat TMI, Amin. ya, hubungi saya. Makasih TMI. Jangan Sami-sami. lupa subscribe, like, share, and comment tentang ngacaprak campur Sunda. Cinta nu ngabawa TMI ka Kanada. Ke Kanada. Terima kasih.